Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Leosis atau Helsis? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Leo yang masih penasaran akan Leora dan merasa bersalah karena telah mendorong Leora hingga terjatuh, sehingga saat ini Leora masih dirawat di rumah sakit, menyuruh Rizky untuk menyelidiki penyakit apa yang diderita oleh Leora. Tapi Lasya melarang Rizky untuk melakukan itu karena Lasya takut akan kehilangan Leo, membuat Lasya sanggup berbuat apapun demi mendapatkan cintanya Leo. Dan ketika Leo akan mengajak Rizky untuk melihat usaha mereka, Laisa malah mengatakan kalau dia yang akan menemani Leo. Dan Leo menolak tawaran Lasya. Leo malah menyuruh Lasya agar tetap di rumah saja nih guys. Sementara itu Siska yang masih penasaran akan Raihan mengecek alamat rumah yang ditinggalkan Rizky di daftar supplier perusahaan mereka. Siska yang mendapatkan alamat pun pergi untuk mencari alamat Raihan, yang ketika Siska akan berangkat dihalangi oleh Leha. Tapi Siska tetap akan pergi meski Leha melarang karena Siska akan meninggalkan pekerjaannya di kantor. Helmi yang mengetahui Siska pergi meninggalkan pekerjaan menanyakan kepada Leha. Dan Leha mengatakan kalau Siska pergi nih. Leha dengan jujur mengatakan kepada Helmi kalau Siska mencari alamatnya Raihan. Helmi pun yang takut akan terjadi apa-apa kepada Siska, menyusul Siska dan pergi ke tempatnya Raihan. Dan Siska akhirnya menemukan alamat Raihan. Siska yang bertemu dengan Laisa memaksa Laisa untuk mengakui kalau Raihan itu adalah Leo. Tapi Laisa tidak mau mengakui, malah bersikeras mengatakan Raihan adalah suaminya. Namun Siska tidak percaya begitu saja dengan Laisa. Siska memaksa masuk ke rumah Laisa sambil berteriak-teriak memanggil Leo. Laisa yang tidak suka dengan Siska mengusir Siska hingga saling dorong pun terjadi. Rupanya Leo dan Rizky yang sedang dalam perjalanan merasakan handphonenya tertinggal, sehingga Leo putar arah untuk mengambil handphonenya yang tertinggal nih guys. Tapi Leo terkejut ketika sampai di rumah melihat Laisa yang sedang jatuh terduduk, yang saat itu Siska ada di rumahnya Laisa. Leo pun mengangkat Laisa sambil mengatakan sayang kepada Laisa. Siska marah kepada Leo dan memaksa Leo mengakui kalau dia bukanlah Raihan. Tapi Leo malah membela Laisa yang terluka dan mengusir Siska, sehingga Siska pun merasa patah hati. Yang saat itu Rizky juga ada di sana. Siska menanyakan kepada Rizky agar Rizky berterus terang, tapi sayangnya Rizky juga bungkam tidak mau mengakui Raihan itu adalah Leo. Akhirnya Siska pergi dari rumah Laisa dengan rasa yang kecewa dan hancur lebur nih guys. Yang pada saat itu Helmi telah menyusul Siska. Helmi yang melihat Siska sedang patah hati sambil menangis di jalan, membujuk Siska yang sedang galau itu untuk naik ke mobilnya. Dan di dalam mobil Siska berpikir di dalam hati kenapa di saat Siska sedang hancur hanyalah Helmi yang hadir menemaninya, bukannya Leo. Dan Helmi mengantarkan Siska ke rumah sakit untuk menjenguk Leora. Sesampainya di rumah sakit,
Leora yang merindukan sosok papa melihat kedatangan Helmi langsung memeluk Helmi. Tapi Siska yang masih penasaran dan yakin kalau Raihan adalah Leo menyuruh Dokter Ardan agar menyelidiki rekam mediknya Leo. Helmi pun yang mengintip dari pintu merasa patah hati dengan sikap Siska yang masih kekeh ingin mencari bukti tentang Raihan nih guys. Sementara itu di rumah Laisa, Leo mengobati luka di kakinya Laisa. Dan Laisa yang merasa kalau Leo sudah menyukainya mengucapkan terima kasih kepada Leo. Tapi Leo malah mengatakan kepada Laisa kalau dia hanya mengobati kakinya Laisa dan agar Laisa jangan salah sangka karena dia cuman mengobati kakinya Laisa bukan berarti Leo cinta kepada Laisa. Duh kasihan ya guys, Laisa cintanya bertepuk sebelah tangan. Tapi Laisa tidak akan mundur untuk mendapatkan cintanya Leo. Yang saat itu ketika Leo akan berangkat pergi dengan Raihan, rupanya si Nek Lampir yang mengetahui kalau Laisa sedang terluka datang untuk menjenguk Laisa. Di sini Nek Lampir kembali menghasut Laisa agar Laisa mengadukan Siska ke polisi karena sudah melukainya. Namun pada awalnya Laisa menolak nih guys. Tapi si Nek Lampir ini terus saja menghasut Laisa karena Nek Lampir mengatakan kalau kamu ingin mendapatkan Leo, kamu harus melakukan ini. Laisa pun yang sudah terobsesi akan cintanya kepada Leo ternyata benar-benar melakukan itu nih guys. Laisa mengadukan Siska. Yang pada saat itu surat somasi atau panggilan itu dikirimkan ke rumahnya Siska. Tante Monik dan Joni yang mendapat surat panggilan itu pun sangat terkejut dengan pengaduan Laisa terhadap Siska karena sudah mencurigai si Laisa nih guys. Joni yang merasa kaget pun memberikan surat itu kepada Siska yang sedang ada di rumah sakit sedang menunggu Leora kecilnya nih guys. Dan Siska pun kaget mendapat surat somasi itu. Padahal dia tidak melakukan apa-apa terhadap Laisa nih guys. Dan juga di sini yang berbeda, Leo yang mengetahui kalau Laisa telah mengadukan Siska ke polisi ini marah sekali kepada Laisa. Dan Leo mengatakan, ini apa-apaan ya Laisa, kok kamu mengadukan Siska? Yang kemungkinan akan terjadi selanjutnya, Leo malah membenci Laisa yang telah mengadukan Siska nih guys. Karena sikapnya Laisa ini terlalu berlebihan. Dan rahasia Laisa pun akhirnya terbongkar kalau ia sudah membohonginya. Ternyata Siska belum menikah. Namun ini adalah prediksi Mimin semata yang belum tentu akan kebenarannya nih guys. Dan Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.